Mari kita, saya ajak saudara bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Kita akan lakukan pembacaan firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Para Rasul 1 ayat pertama. 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti, ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika mereka berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami menghormati firman-Mu, kami menghormati sabda-Mu, kami menghormati Roh Kudus yang turun ke atas manusia, orang percaya, dan termasuk kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk firman ini, dan pagi ini kami buka hati kami, celikan mata rohani kami, untuk kami mendengar firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ayat ini sangat terkenal, sering kita baca. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Peristiwa ini dilaporkan oleh tabib atau dokter Lukas kepada Theophilus. Ya, ada beberapa tafsir mengenai Theophilus. Berdasarkan para ahli teolog, ada yang bilang Theophilus itu berarti sahabat atau saudara-saudara di dalam Kristus. Ada yang menafsirkan Theophilus itu adalah nama dari pejabat pemerintahan di saat itu. Dan namun kita inti dari cerita ini inti dari pesan ini yang kita mau bedah pada pagi hari ini. Surat yang disampaikan oleh Lukas ini, ya, dan dibaca oleh orang percaya. Penerima surat pada masa itu adalah orang percaya, ya, murid Kristus pada saat itu. Dan dalam surat ini Lukas mengatakan bahwa mengingatkan kepada pembaca pada saat itu bahwa seperti apa yang telah Tuhan Yesus katakan sebelum ia terangkat ke surga, bahwa kita harus menunggu, bahwa rasul-rasul, murid-murid harus menunggu di Yerusalem menantikan kedatangan janji Bapa, dikatakan. Itu pesan kepada murid-murid sang pembaca kisah buku ini pada saat itu. Jadi buku ini adalah buku kedua yang ditulis oleh Lukas, ya, kepada murid-murid di generasi itu, ya. Berapa puluh tahun setelah peristiwa Kristus diangkat ke surga. Dan Lukas mengingatkan kembali kepada pembaca seperti apa yang Tuhan Yesus sudah katakan, bahwa ia akan mengirim kembali, janji Bapa yaitu Roh Kudus. Dan tetapi nggak usah khawatir mengenai apa yang akan terjadi kepada bangsa kita pada saat itu. Bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atasmu. Ya, dan sebagaimana Kristus sudah berkali-kali menampakkan diri, dikatakan dari ayat-ayat sebelumnya. Ya, tetapi Kristus tetap harus naik ke surga. Dan ini poin utamanya pesan ini, bahwa Allah Bapa akan mengirim Roh Kudusnya, akan turun ke atas kamu.
Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus datang adalah tujuannya, goalnya adalah kamu. Yaitu siapa? Kita. Kedatangan Roh Kudus adalah kamu, yaitu kita. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi kita adalah tujuannya. Kita adalah menjadi objeknya, subjeknya adalah Roh Kudus. Ya, dia datang untuk kita. Dia datang untuk menjadikan kita. Dikatakan di situ. Kamu akan menjadi apa dibilang? Saksi-saksiku. Saksi-saksiku. Ketika dikatakan saksi-saksiku, ini artinya jamak. Artinya banyak, bukan cuma satu. Berarti kita semua, keinginan Tuhan atas kita semua, goal dan tujuan Tuhan atas kita semua, murid-murid Kristus, adalah menjadi saksi-saksi Kristus. Baik itu di dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam bisnis kita, baik itu di komplek rumah kita, baik itu di gereja juga, baik itu dimanapun kita berada, kepada semua dunia, baik itu juga di pergaulan kita, pada saat kita reuni dengan teman-teman lama kita, baik itu juga di sosial media kita, jadilah saksi-saksiku, Tuhan Yesus katakan. Dimanapun engkau berada, itu goal dari Roh Kudus datang dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan tadi Holy Spirit, ya, untuk kita become aware of the presence of the Holy Spirit. Ketika kita aware of the presence of the Holy Spirit, artinya apa? Kita aware bahwa kita ini adalah saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin, saudara. Become aware kedatangan Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, berarti kita aware akan panggilan kita untuk menjadi saksi-saksiku dimanapun kita berada. Amin, saudara. Nah, sekarang saya mau lebih dalam lagi. Spirit-filled believers, saya beri judul pada hari ini. Orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu saksi-saksi tadi. Orang-orang percaya yang dipenuhi, yang Roh Kudus turun tadi ke atas kamu tadi, itu adalah kita. Amin. Nah, sekarang bagaimana kehidupan seorang percaya yang dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana kehidupannya? Mari kita bedah lebih dalam lagi. Bagaimana kehidupan saudara dan saya berarti ini? Yang pertama, mereka memprioritaskan tempat rahasia, ya, the secret place, ya. Saya mohon maaf, salah warna ya kelihatannya, enggak kelihatan. Ya template-nya, sorry, saya kurang adjust the template. Ada yang pernah nonton film War Room? Ada yang pernah angkat tangan? Kalau saudara belum pernah, saya dorong saudara tonton. Ya, War Room judulnya. Ya. Kisah seorang ibu, ya, lanjut usia, yang punya panggilan. Ya, saya tidak katakan dia kesukaannya berdoa, tapi lebih tepat panggilannya, ya, ketaatannya untuk berdoa, sehingga dia membuat satu ruangan tersembunyi, ya, ini ruangan tempat gudang naruh barang bekas mungkin atau barang berapa, dia buat menjadi ruang doa, tertutup rapat. Ini adalah secret place-nya dia. Ya, ruang yang tertutup rapat, tempat rahasia, tempat dia berdoa. Nah, saya dorong saudara nonton film ini, cari gimana caranya, mungkin saudara lebih tahu dari saya cari film ini. Ya, di sini ada beberapa pokok doa dan banyak pokok doa, dan dia dengan konsisten masuk di dalam tempat rahasia ini, tanda kutip tempat rahasia, menutup pintunya dan dia mendoakan setiap pokok doa. Inilah kehidupan seorang percaya yang dipenuhi Roh Kudus tadi. Untuk itulah Roh Kudus datang, tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang ke dalam kehidupanmu untuk engkau masuk ke secret place. Matius 6 ayat 6, saudara boleh catat ayat ini. Firman Tuhan mengatakan, namun, ini Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau berdoa,
masuklah. Tuhan katakan, masuk. Bukan pergi keluar. Masuk ke dalam kamarmu. Lalu apa dikatakan? Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu di surga yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Apakah kita main petak umpet sama Tuhan sembunyi-sembunyian? Saya percaya maksudnya bukan itu. Apa ini maksudnya? Apa maksudnya war room tadi? Ruang tersembunyi tadi. Apa maksudnya tempat tersembunyi tadi? Apa maksudnya Tuhan mau kita masuk ke dalam tempat tersembunyi? Bapak Ibu Saudara, artinya Tuhan tahu yang paling tersembunyi di dalam hati saudara. Amin saudara. Tuhan yang tahu yang tersembunyi di dalam hati saudara. Itu yang Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu semuanya. Motivasi di dalam hati kita. Dan Tuhan tahu semuanya. Apa ada di dalam hati kita. Dan apa yang dilakukan oleh orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Bagian kita adalah kita masuk ke dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tutup pintu. Apa yang dimaksud ini saudara? Saat kita masuk menutup pintu di dalam ruang, tidak akan ada gangguan dari luar. Tidak ada gangguan dari tetangga. Tidak ada gangguan dari hiruk pikuk lalu lintas di depan rumah. Tidak ada gangguan dari jadwal rutin kita. Tapi masuklah dan tutuplah pintu. Termasuk saudara, pintu di dalam pikiran kita. Waktu kita berdoa, waktu kita bersekutu dengan Tuhan, pikiran kita kadang, aduh PR ini belum selesai. Wah, si itu belum selesai. Oh, tugas itu saya lupa. Aduh, yang ini belum dijalanin. Wah, kompor masih nyala. Wah, ada gak saudara godaan gitu ketika saudara baca firman atau berdoa? Pernah? Ayo, gak ada yang ngaku. Ya, saya yang paling sering begitu kan. Tapi saya tahu saudara di dalam hati, ya itu saya gitu. Banyak sekali ketika kita waktu baca Alkitab, ketika kita mau berdoa, kita terdistraksi pikiran kita. Ya, apalagi yang baca Alkitabnya pakai handphone. Ya, baru satu kata, satu atau dua kata dalam satu ayat muncul ting pesan. Kita buka dulu pesannya. Oh, ini. Lanjut kata ketiga, ting muncul lagi. Oh, kita baca lagi. Nah, saudara, Tuhan bilang tutuplah pintu. Maksudnya apa? Tutup semua koneksi. Biar koneksi kita satu. Hanya kepada Tuhan. Amin saudara. Biar koneksi kita hanya kepada Tuhan. Bukan semua itu salah. Ya, tapi kita perlu secret place kita. Katakan bersama saya, secret place. Secret place. Kita perlu punya secret place kita. Ya, sebagai suami istri saya perlu punya waktu sama Bu Sharon untuk kita bicarakan hal-hal penting. Ya, apapun itu. Ya, kita akan bicara bukan di tempat umum ketika kita bicara sesuatu yang penting. Pasti kita bicara di tempat yang tersembunyi, yang orang lain gak bisa dengar. Ya, kalau kita perlu mengambil keputusan sesuatu, kita perlu berkoordinasi, berkomunikasi sesuatu di tempat tersembunyi. Demikian kita dengan Tuhan. Kita perlu punya intimacy. Dan intimacy itu harus di tempat yang tertutup. Bisakah saudara bayangkan intimacy dilakukan di tempat umum terbuka? Itu bukan intimacy namanya. Amin saudara. Tapi ketika kita intim dengan Tuhan, itu di tempat tertutup dan tidak ada gangguan. Tutup semua gangguan. Tutup semua pikiran. Kegiatan, semua jadwal kita yang penuh di sini. Singkirkan dulu itu. Taruh di luar. Jangan bawa masuk ke dalam secret place kita. Amin saudara. Tutup koneksi kita terhadap sosial media, jaringan semua. Tutup dulu untuk sekian waktu lamanya. Supaya kita bisa hanya berdua saja dengan Tuhan. Amin saudara. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah. Calm, still, tenang, dan ketahuilah bahwa akulah
Allah. Akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Berapa banyak di antara kita termasuk saya, ketika ada badai, ada masalah datang, kita panik dan kita berisik gitu, noise, berisik kemana-mana. Tapi Tuhan bilang, diam, tenang, jangan ribut kemana-mana. Tapi kita, saudara, kecenderungannya rame, ya, kemana-mana kita berbicara, kita tuduh semua orang kemana-mana kita, atau kita marah-marah kepada semua orang. Ada masalah di kantor, di rumah kita marahin semua. Tapi Tuhan bilang, shh. Coba begini semua, shh. Diamlah, tenanglah, dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ketika masalah badai datang, ketika perahu yang membawa murid-murid itu ditempa badai, angin tergoncang, Yesus hanya tidur, tenang, diam. Sehingga murid-murid marah. Yesus kenapa tidur? Kecenderungan dari kita ketika badai datang, kita panik. Deadline sudah dekat, omset belum tembus, target belum tercapai, bos udah ngomel-ngomel, bla 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 bla, banyak sekali. Tapi ketika keadaan itu, kita melihat, oh, Yesus sedang tidur di belakang. Kita lupa ada Yesus. Bagaimana kalau kita duduk tidur di dekat Yesus dan diam? Diam. Ketika amarah bergoncang di dalam batin kita, kita ingat ayat ini, diam, still, tenang. Amin saudara, tidak gampang melakukan ini. Tapi ketika kita percaya Tuhan Allah kita bisa melakukan ini. Amin saudara, ketika badai datang, spirit-filled believers, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan tenang. Dia akan diam. Amin saudara. Yang kedua, they stay anchored in the word. Orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, yang Roh Kudus datang dan turun tadi ke atasnya, yang menerima hari Pentakosta itu, dia tetap berlabuh di dalam firman Tuhan. Berlabuh pada firman Tuhan. Seperti inilah jangkar yang dilemparkan ke dasar laut. Dia akan menancap ke dalam batu karang di bawah dasar laut. Sehingga kapal itu tidak akan pergi kemana-mana. Dia stay di situ. Walaupun ombak, walaupun angin menggoncang, dia tidak akan kemana-mana. Tetap berlabuh di dalam firman Tuhan. Ketika saudara dan saya berlabuh di dalam firman Tuhan, ketika kita lemparkan jangkar kita ke atas ke dalam firman Tuhan, ketika badai datang menerpa kehidupan kita, ketika ombak mengombang-ambingkan perahu kehidupan kita, kita nggak akan kemana-mana, kita akan tetap di dalam firman Tuhan. Amin saudara. Di dalam firman Tuhanlah kita aman dan jangan kemana-mana. Mari kita lemparkan jangkar kita ke dalam firman Tuhan supaya saudara dan saya tidak terombang-ambing bahkan oleh pengajaran sesat. Di YouTube ini bilang begini, di YouTube itu bilang begitu, di YouTube ini bilang begini. Semua kontra dan bertentangan sehingga kita bingung, terombang-ambing. Akhirnya kita udah nggak tahu ada di pulau mana kita berada. Tapi saudara, ketika engkau lemparkan jangkarmu, berlabuh di dalam firman Tuhan, dengan dasar firman Tuhan, saudara nggak akan kemana-mana. Kita akan tetap bersama-sama Tuhan. Amin. Tidak akan tersesat. Tidak akan pergi jauh dari firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, betapa pentingnya kita punya fondasi dasar kehidupan kita, firman Tuhan. Jadi teruslah memiliki lapar dan haus akan firman Tuhan. Murid-murid setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka lapar dan haus terus untuk belajar menggali firman Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul.
Saudara, saya dorong kita semua, mari kita bertekun, belajar firman Tuhan, dalami firman Tuhan, diskusikan firman Tuhan, dan datang dalam setiap pertemuan pengajaran, dalam setiap kelompok kecil untuk belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah penjamin kehidupan saudara. Firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita. Firman Tuhanlah jawabannya atas semua masalah dalam kehidupan kita. Baik itu apapun masalah kita, datanglah pada firman Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dikatakan seperti madu yang manis dalam mulut kita. Dan firman itu adalah seperti terang yang akan menuntun jalan kita di dalam kegelapan sekalipun. Kita berjalan dengan aman ketika ada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah seperti palu yang menghantam setiap hati yang keras. Setiap penolakan akan Allah, akan Tuhan Yesus Kristus. Ketika firman datang, dia akan meruntuhkan benteng sekuat apapun dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Amin saudara. Dia adalah Kristus. Dia adalah sang firman yang hidup itu. Yang ketiga, ini dulu, Yohanes 14 ayat 26. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar saudara. Ketika saudara dan saya berlabuh di dalam firman Tuhan, pengajar yang sesungguhnya, yang sejati adalah Roh Kudus. Amin saudara. Dan Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita. Mengingatkan saudara dan saya akan semua yang Tuhan Yesus katakan, akan semua firman Allah dalam kehidupan kita. Amin saudara. Firman adalah jawaban dalam kehidupan kita. Ketika minggu lalu saya ingat waktu kerusuhan, ya kita berdoa untuk damai sejahtera bagi kota Jakarta. Dan juga challenge dari Pastor Dave telepon hubungi saya. Kita jadi berangkat atau tidak? Ya, mereka hanya tunggu jawaban saya ya atau tidak. Kalau saya katakan tidak, mereka tidak jadi berangkat. Gitu. Kita berdoa. Dan saya katakan firman. Tuhan memberkati Jakarta. Tuhan melindungi Jakarta. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kota Jakarta. Dan Tuhan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menyinari kota Jakarta. Dan memberikan damai, sejahtera. Dan terus saya ucapkan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, hari Minggu kemarin, hari Minggunya ya, sebelum mereka datang, ya semua pemerintahan bisa mengambil tindakan sehingga Jakarta kembali aman. Dan di hari Minggu itu saya dengan iman saya katakan, Pastor Dave, betul ada kerusuhan. Sampai kemarin malam saya bilang masih ada kerusuhan. Tapi datang aja, ya Jakarta akan aman-aman saja. Ya. Dan akhirnya dia datang. Nah itulah makanya saya deg-degan juga ya. Tapi hari-hari berikutnya Jakarta kembali aman. Saudara, Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengingat firman Tuhan, untuk kembali kepada firman. Bapak Ibu Saudara, cintailah firman Tuhan. Firman Tuhan lebih dari segala-galanya, lebih dari buku pengetahuan manapun. Yang saudara dan saya butuhkan adalah sabdanya, perkataannya, firmannya yang ada di Alkitab. Amin saudara. Yang terakhir, mereka menaati dengan segera. Garis bawah kata-kata dengan segera. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintah. Mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menaati perintah-perintah Tuhan. Mereka yang dipenuhi Roh Kudus, rasul-rasul, murid-murid pada saat itu, mereka hidup di dalam ketaatan yang segera kepada perintah-perintah Tuhan. Kenapa? Karena ada love
ada kasih. Mari saudara, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kita kepada Allah Bapa di surga, bukan karena kewajiban agama. Ketaatan kita kepada Tuhan adalah karena kasih kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia telah lebih dulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Mari kita mengasihi, mari kita melakukan setiap perintahnya. Perintahnya karena dasar kasih kita kepada Tuhan. Kasih menutupi setiap semua pelanggaran dan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Obedience mengalir dari keyakinan, kepercayaan kita akan Tuhan, bukan berdasarkan kenyamanan kita. Saya suka nih sama ayat yang ini. Saya taati ayat yang ini. Ayat yang itu saya nggak suka tuh. Saya nggak mau taat yang itu. Saudara nggak bisa pilih-pilih, pecah-pecah ayat firman Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, taat semua perintah Tuhan. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, kita mengikuti setiap perkataan Tuhan. Karena God is love, Tuhan adalah kasih. Dia telah lebih dulu mengasihi kita. Oleh karena itu saudara, saya mengajak kita semua jemaat, mari kita mengasihi Tuhan. Dengan melakukan semua kehendaknya dan perintahnya. Amin saudara. Terakhir saya tutup dengan, maukah saudara melakukan kehidupan ini setiap hari dalam kehidupan kita? Untuk kita punya secret place, untuk kita berlabuh di dalam firman Tuhan, untuk kita penuh dengan ketaatan kepada firman Tuhan, karena dasar kasih kita kepada Tuhan. Dengan demikian kita hidup dibimbing, dioperasikan, dipimpin oleh siapa saudara? Roh Kudus. Maukah kita aware setiap saat, kita menyadari setiap saat, untuk kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Biar renungan pada pagi hari ini untuk kita semua saudara. Kita merenungkan, saudara dan saya, hidup ini penuh kekacauan. Hidup di luar sana tidak ada jaminan, garansi. Hidup di luar Kristus nggak ada jaminan masa depan. Tapi ketika kita mengambil keputusan mau hidup di dalam Kristus, mengambil keputusan mau dibimbing, mau dioperasikan. Jadi dioperasikan begini. Saudara punya handphone? Ya. Di handphone saudara apa operating sistemnya? Ada yang Android, ada yang iPhone. iPhone itu apa operating systemnya? iOS, ya kan? Bayangkan saudara punya handphone sekarang, saudara tidak connect, tidak ada operating systemnya di dalam handphone saudara. Apa yang terjadi dengan handphone saudara? Tidak berguna sama sekali. Betul nggak? Mungkin bisa untuk kalkulator. Di handphone saudara ada kalkulator? Mungkin ya. Apalagi? Ya mungkin itu aja bisanya. Gitu. Tapi apakah handphone saudara bisa beroperasi? Tidak, harus ada operating systemnya. Saudara, bagaimana hidup kita? Kita perlu operating system yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang maha tahu segala-galanya, yaitu siapa? Allah Bapa di surga, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Biar dia menjadi operating system, mengoperasikan kehidupan kita, sehingga kita berjalan di dalam bimbingan dan tuntunan, dan di dalam kuasa operating system dari Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Amin saudara. Jadi buka hati kita, mari izinkan Sang Maha Kuasa itu masuk dan turun ke atas hidup kita, dan miliki kehidupan orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus tadi. Amin saudara. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku berdoa jemaat-Mu akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, dalam pertumbuhan di dalam kepenuhan Roh Kudus, dan hidup bersama-sama dibangun, dikuatkan oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin.